berlatar pada abad ke-19 saat musim dingin di Islandia. Kisah akan berfokus pada seorang janda bernama Eva, alias pemilik tempat pengolahan kere ikan. Eva telah mendapat wasiat dari mendiang suami. Ia bersama kelompok nelayan yang masih setia, memilih tetap tinggal demi meneruskan pengelolaan iklannya. Sekaligus, karena ini adalah satu-satunya mata pencaharian mereka untuk bertahan hidup. Malamnya, kita akan diperkenalkan dengan emak-emak tukang masak bernama Helga dan seorang juru kemudial bernama Ragnar. Sadar bahwa musim dingin berkepanjangan selalu menjadi ancaman serius. Mereka mulai khawatir dengan stok makanan dan umpan pancing yang mulai habis. Namun, karena tak ada pilihan lain, mereka terpaksa memasak ikan sisa yang masih ada sebagai makanan malam. Bukan hal mudah bagi Eva untuk menjaga mental rekan-rekannya agar bisa bertahan sampai musim semi tiba. Selain dari musim dingin, mereka juga harus bertahan dari ancaman makhluk buah seperti beruang kutub. Termasuk adanya ancaman lain secara tak kasat mata. Helga bercerita tentang sebuah dongeng horor yang seketika membuat semua terdiam ketakutan, dan keesokan harinya, saat hendak pergi memancing dengan umpan sisa semalam, ada seonggok kapal nelayan asing di kejauhan, terjebak di antara karang yang ada pusaran airnya, lalu tenggelam. Sempot menolong. Tapi bagaimana lagi, mendiang suami yang tewas tenggelam di sana membuat semua orang mengalami trauma berat, sehingga Eva membatalkan jadwal mancingnya sebagai bentuk penghormatan pada mereka yang mengalami musibah. We will not fish today, out of respect. Setibanya di pondok, Eva nampak merenung atas keputusannya tadi siang. Hingga keesokan paginya saat ia kembali ke pantai untuk memeriksa, Eva menemukan sebuah tong kayu utuh tertimbun pasir. Eva menduga jika tong ini berasal dari kapal naas yang tenggelam kemarin siang, sehingga ia memutuskan untuk membawanya. Ternyata, tong itu berisi persediaan makanan yang jumlahnya tidak sedikit, bahkan cukup untuk mereka bertahan. Sehingga Eva akan kembali menyusuri pantai, sambil susugan menemukan tong-tong lainnya. Ragnar menegaskan, jika itu tidak akan efektif dengan fakta bahwa pasang laut baru selesai. Ragnar menyarankan agar mereka berangkat malam ini saja dan langsung menuju lokasi tenggelamnya kapal. Malamnya mereka bergegas menuju lokasi yang dimaksud dan meninggalkan kapal utama di zona aman. Eva melanjutkan pencarian menggunakan skoci demi meminimalisir hal-hal tak diinginkan. Sekian meter mendayung, tibalah mereka di lokasi dengan beberapa kotak yang terapung. Sementara Ragnar memungut barang, Eva iseng nyorongan area sekitar untuk memastikan semua baik-baik saja. Dan tebak apa yang Eva temukan? Ya, rupanya masih ada beberapa kru kapal yang berhasil selamat dengan berlindung di batu karang. Mereka berteriak memohon agar Eva CS sudi memberi tumpangan. Namun, apa yang Ragnar lakukan? Dengan kapasitas perahu yang minim penumpang dan tidak mungkin memuat semua penyintas, Ragnar akhirnya menjauh dari jangkauan para penyintas yang mulai berenang mengejar skoci. Tengah kepanikan itulah, ada sesuatu yang menarik Ragnar ke dalam air hingga membuatnya lenyap entah kemana. Tak cukup sampai situ saja, tensi ketegangan semakin memuncak saat muncul seorang penyintas yang nyaris menarik tubuh Eva. Sehingga salah satu anggota bernama Daniel pun langsung mengambil posisi untuk menyingkirkan si penyintas. Dan ya, Daniel tak sengaja menghantam si penyintaga tewas. Setelah cukup menjauh, akhirnya FHCS berhasil menepi dengan selamat. Meski tak bisa dipungkiri bahwa keputusan yang mereka ambil jelas adalah salah dan menyisakan penyesalan teramat dalam. Hal tersebut sama sekali tak sebanding dengan apa yang telah mereka dapatkan. Dari sini, mulailah timbul ketidakharmonisan antar anggota kelompok yang saling menyalahkan satu sama lain atas peristiwa hilangnya Ragnar semalam. Sehingga Eva merasa perlu untuk mengangkat juru kemudi pengganti yang dalam hal ini Eva menunjuk si Daniel karena dirasa paling layak berada pada posisi tersebut. Keesokan harinya mereka kembali dikejutkan dengan penemuan 6 mayat penyintas sudah terdampar di tepi pantai. Nampak salah satu anggota bernama Aun tengah memungut sebuah kalung dari salah satu mayat yang ketika Eva meminta agar Aun segera mengembalikannya, tiba-tiba, put it back. Selesai mengeluarkan ikan dari dalam perut si mayat, Eva CS memasukkan mayat-mayat dalam peti
untuk dikuburkan secara layak. Mereka lupa dengan beberapa ritual yang tidak sempat dilakukan seperti mengikat tangan si mayat, memutar peti mati sebanyak 3 kali, termasuk menancapkan paku pada dampal cokor si mayat. Helga menegaskan bahwa semua ritual punya faedah masing-masing dan akan jadi mamalah ketika tidak dilaksanakan dengan semestinya. Sementara yang lain pulang, Iva memilih mengunjungi makam mendiang suami untuk sekedar memanjatkan doa. Selesai berdoa dan bermaksud untuk pulang, Iva seketika terhenti saat mendengar suara kekeretrukan dari belakang yang diduga berasal dari dalam mayat peti tersebut. Jauhnya jarak dari pemakaman membuat Iva harus kapukan sampai ke pondok. Sebelum masuk, ia memeriksa tempat penjemuran kalau ada kere ikan yang belum diangkat. Setelah diperiksa dan semuanya aman, ada sosok hitam ngajentul di kejauhan. Sambil memperhatikannya, Iva yang penasaran pun mulai mendekat untuk memastikan apa yang dilihatnya. Tetapi saking paniknya, Iva ngebecir tanpa melihat jalan sampai Tijalik dan tikus rukuk di hamparan salju. Saat menoleh, sosok misterius itu tiba-tiba sudah menghilang, disusul dengan Daniel yang menemukan dan segera membawa Iva ke dalam pondok. Terlepas dari apa yang baru saja Iva alami, Daniel berusaha meyakinkan jika Iva hanya mengalami halusinasi saja akibat berbagai kejadian menyedihkan yang baru mereka alami. Daniel juga menyarankan agar Iva istirahat saja, biarkan dia yang memimpin pelayaran untuk sementara waktu. Hal ini Daniel lakukan semata-mata agar Iva merasa tenang, termasuk menyimpan senjata di kamar Iva untuk sekedar berjaga-jaga dan memberikan tutorial singkat tentang cara menggunakannya. Sementara yang lain tertidur lelap, Iva justru terbangun karena sekelebat mimpi menakutkan pasca kejadian di perahu tempo hari. Bukannya tahajud untuk menenangkan pikiran atau berzikir, Iva malah keluar setelah mendengar aun tiba-tiba ngalindur menyebut naibet nama Draugur. Entah siapa atau apakah Draugur itu, Iva menganggap jika semua keanehan yang mereka alami masih berhubungan dengan para penyintas yang ditinggalkan. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Daniel dan rekan-rekan terlihat akan melanjutkan rencana melaut yang tempo hari sempat batal. Selesai mengantar mereka sampai di tepi pantai, Iva segera kembali dan menemukan benda aneh di atas pemidangan pintu. Setelah ditelusuri dan bertanya ke sana kemari, ternyata benda tersebut berasal dari serpihan papan kapal yang tenggelam. Helga sengaja menjadikannya sebagai isim atau jimat penangkal keburukan, atau dalam hal iblis ini adalah disebut hantu dan sejenisnya, karena ia mulai merasakan aura jahat di tempat tersebut. Evil. Beberapa hari berlalu, Daniel CS akhirnya kembali dengan membawa hasil tangkapan yang cukup untuk stok. Beberapa hari ke depan, salah satu anggota menyarankan agar mereka merayakannya, karena jurang-jurang mendapat tangkapan bagus seperti ini. Sehingga untuk melepas stres dan lelah selama beberapa hari ke belakang, Iva dan anggota lain pun mengadakan pesta ala kadarnya. Saat pesta masih sedang berlangsung, itulah Iva kembali dikejutkan dengan sosok misterius sedang ngajentul di pinggir lawang panto. Entah jurik, manusia, mayat hidup, Draugur, atau hanya tetempuan Iva saja. Setelah pesta usai dan Iva bermaksud tidur, Helga kembali menghampiri dan mengatakan bahwa jimatnya tidak mempan terhadap Draugur. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Draugur adalah hanya dengan api, alias membakarnya sampai habis. Esoknya, Iva dan semua anggota kembali dibuat terkejut saat mendapati gudang persediaan makanan kini sudah raib kosong habis tak tersisa. Entah siapa pelakunya. Mereka curiga jika ini adalah perbuatan Helga yang sengaja mencurinya, bukan tanpa alasan. Satu-satunya orang yang hilang setelah pesta semalam dan tidak ada batang hidungnya sampai pagi ini hanyalah bebenguk si Helga saja. Where Helga? Selesai berunding, akhirnya mereka sepakat untuk mencari Helga yang diduga pergi ke pusat kota. Setelah jauh meninggalkan pondok, Iva dikejutkan dengan beberapa kere ikan sudah berserakan di tengah jalan. Namun yang aneh adalah jalan tersebut bukan mengarah ke pusat kota, melainkan jalan menuju makam. Curiga jika ini ada hubungannya dengan Draugur, Iva mulai bercerita tentang Aion yang menyebut nama Draugur dalam tidurnya. Dan benar saja, salah satu anggota bernama Hakon
menemukan jimat milik Helga dekat pemakaman. Eva yang penasaran pun meminjam pisau milik Squill untuk membongkar satu persatu peti mayat. Kalau ada petunjuk dalam petinya, sempat dilarang oleh Hakon karena takut kawalat. Eva tetap melanjutkan pembongkaran dan menemukan mayatnya masih utuh. Namun, saat membuka peti yang sudah tidak ada pakunya, tiba-tiba, entah kemana isi mayatnya. Eva seketika teringat dengan perkataan Helga yang ingin para mayat diperlakukan semestinya. Sehingga, Hakon dan Squill pun diminta untuk melakukan semua praktik ritualnya, dengan harapan jika cara ini bisa menghentikan Draugr agar tidak mengganggu mereka lagi. Selesai menata kembali petinya, mereka tidak melanjutkan pencarian dan memutuskan kembali ke pondok. Eva nampak terjaga di balik kesunyian malam yang terasa semakin mencekam, disusul hembusan angin hingga membuatnya beranjak dari tempat tidur. Perhatian Eva seketika tertuju ke pojok kamar dengan sosok hitam yang semakin mendekat, dan situasi seketika teralihkan saat Aun meminta Eva segera melihat keadaan. Hakon di mana demam tinggi telah membuatnya kesurupan roh jahat. Entah siapa yang merasuki jiwanya. Apakah itu Draugr atau bukan? Namun si Jurik mengancam jika mereka semua akan mati menderita, dan ya, Hakon ujuk-ujuk menyerang dan mencekik Daniel hingga ngap-ngapan. Ketakutan dan kepanikan sudah meliputi pikiran mereka semua. Terkecuali Eren yang berpikir nekat menghentikan amukan Hakon dengan menghantamkan kepalanya, sehingga sejak kejadian barusan, Daniel akhirnya curhat jika setelah kejadian kapal tempo hari, ia sebenarnya sering mendengar bisikan-bisikan di pondok ini. Awalnya Daniel mengabaikan semua itu sampai ketika ia melihat Hakon, yang notabene kakak kandung sendiri, hampir merenggut nyawanya. Disitulah Daniel mulai percaya jika semua itu benar-benar nyata, dan mulai takut jika Draugr juga mengincar jiwanya. Tak hanya mereka saja yang terguncang, salah satu anggota bernama Jonas pun secara terang-terangan menyalahkan keputusan Eva yang memilih untuk tidak menyelamatkan para penyinta, termasuk mengizinkan Helga dan Hakon menggunakan jimatnya. Jonas menganggap jika benda-benda itulah penyebab Draugr terus mengganggu mereka lagi. Tak cukup sampai situ saja, Jonas berniat mengatasi keadaan ini dengan caranya sendiri. Ia mengajak yang lain pergi ke balik bukit untuk melakukan penebusan dosa. Jonas yakin jika Draugr melakukan teror akibat mereka yang dipenuhi dosa. Sementara Jonas pergi seorang diri, Akundisa seanggota lain tetap pada rencana awal untuk kembali melaut, mengingat stok makanan yang sudah raib entah kemana. Eva sendiri memutuskan kembali ke pondok dan menunggu yang lain kembali. Eva kembali dibuat panik saat menemukan jejak darah mengarah ke balik pintu, disusul dengan penampakan sosok hitam yang kembali muncul. Entah sosok siapa itu sih sebenarnya. Konsentrasi Eva seketika buyar saat Til dan Aion tiba-tiba pulang sambil memboyong Daniel dengan kondisi luka parah setelah mengalami kecelakaan. Sebagai saksi mata atas kejadian yang menimpa Daniel, Squill angkat bicara soal penyebab kecelakaan Daniel yang jatuh ke dalam air dan membentur es akibat sosok asing. Eva yakin jika sosok bayangan yang sempat Dani lihat sebelum kejadian adalah jelmaan iblis Draugr yang seganya menampakkan diri untuk mencelakai Daniel. Dengan peralatan medis seadanya, Eva berusaha merawat Daniel dan terus berdoa akan kesembuhannya. Squill menebahkan jika ia juga melihat sosok bayangan yang mencelakai Daniel. Namun karena takut dan tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi, Squill dan Aken hanya bisa terdiam saat kejadian berlangsung. Sambil menunggu Daniel siuman, Eva keluar mengambil air dari bongkahan salju yang mulai mencair. Disusul dengan Jonas yang selesai berdoa dan bermaksud meminta maaf atas perkataannya kemarin. Selesai dengan Eva, Jonas masuk dan bermaksud melihat keadaan Daniel, sekaligus ingin meminta maaf. Tetapi entah kegilaan apa yang sedang terjadi, Eva mendapati Jonas terkapar setelah Daniel menikamnya. Alih-alih mendengarkan Eva yang berusaha menyadarkan Daniel yang jiwanya sudah dikuasai iblis pun memilih cara ini untuk mengakhiri hidupnya. Dan Daniel stop dengan beban mental yang menimpa semua anggota. Eva berusaha bertahan dan menjadi penegar bagi 3 anggota yang masih tersisa. Squill menyarankan agar mereka pergi saja dari pulau terkutuk ini. Namun,
Iva memilih tetap tinggal sampai semua kekacauan selesai. Toh tidak ada jaminan mereka akan aman setelah meninggalkan pulau. Disitulah Iva kembali teringat dengan perkataan Helga bahwa iblis Draugr hanya bisa dikalahkan dengan api, alias membakarnya. Yakin jika lokasi pemakaman adalah tempat bersemayamnya si Draugr, Iva dengan senapan peninggalan mendiang suami beserta tinggal anggota lain pun bergegas pergi ke sana. Namun, masalah lain muncul saat kabut tebal menghalangi pandangan mereka. Draugr yang cerdas memanfaatkan situasi ini untuk menjebak Squall, sehingga entah kenapa Squall tiba-tiba menjatuhkan diri ke bawah jurang. Iva yang khawatir segera turun untuk memeriksa keadaan. Tak hanya mendapati Squall yang sudah tak bernyawa, ia juga menemukan seonggok mayat lain terbujur kaku di rograk burung gagak. Setelah diperiksa, betapa terkejutnya Iva saat menemukan jika itu adalah Helga, alias orang yang dituduh mencuri stok makanan, hingga membuat Iva semakin terpukul atas musibah yang menimpanya. Tersisa Iva, Ion, dan Jonas yang masih selamat. Mereka pun membawa pulang dan memakamkan mayat rekan-rekannya dengan layak. Tak ingin mengambil resiko yang semakin buruk, mereka sepakat meninggalkan pulau saat fajar tiba dan mempersiapkan bekal yang dibutuhkan untuk perjalanan nanti. Sambil menunggu fajar sakti tiba, Iva kembali ke pondok untuk mengambil barang-barang yang dibutuhkan. Namun terkejutnya ia saat ada sosok asing yang kemungkinan adalah Draugr mulai menuruni tangga dan mendekatinya. Sehingga Iva yang panik lekas bersembunyi sampai tak sadar jika ada serpihan kaca yang menancap di telapak tangannya. Beruntung sejauh ini masih ada sisa ketegaran dalam jiwa Iva, sehingga ia bisa tetap tenang ketika sosok itu perlahan menghampiri tempat persembunyiannya, dan Iva berhasil menembak Draugr dan segera menyebar bensin untuk membakarnya. Disusul dengan kedatangan Jonas dan Aaron yang tak habis pikir dengan Epa yang ujuk-ujuk membakar pondok satu-satunya tempat mereka tinggal. Karena ternyata, dan Anda semua yang menonton mungkin akan sangat dibuat terkejut dengan apa yang sebenarnya terjadi. Faktanya, sosok Draugr yang selama ini menghantui Iva tidaklah nyata. Semua yang Iva alami tidak lebih dari halusinasi pasca tenggelamnya para penyintas. Rasa penyesalan Eva lah yang membuat alam bawah sadarnya membangun sebuah atau membentuk semacam halusinasi ini. Rasa penyesalan karena tidak menyelamatkan para penyintas. Padahal jealous dia mampu untuk menyelamatkan mereka. Menyadari mental Iva mulai terganggu, para anggota seperti Helga, Daniel Haken, dan Squall memutuskan menyerah dan pergi ke kota meninggalkan pulau. Sementara Aon dan Jonas, mereka memilih bertahan dan menjaga Iva sekaligus melanjutkan wasiat mendiang suami Iva untuk melanjutkan tambang kere ikan ini. Sepulangnya Iva dari pemakaman, ada sosok yang selalu mengintai dimanapun Iva berada. Sosok tersebut sebenarnya adalah satu-satunya penyintas yang selamat, alias si Mamang ini. Dia jugalah sebenarnya orang yang mencuri stok makanan mereka. Hal itu si Mamang lakukan demi bisa bertahan hidup dan menggunakan salah satu peti mayat sebagai tempat tinggal sementara. Menyadari situasi pondok sedang sepi, si Mamang kembali dengan maksud meminta perahu kecil untuknya bisa pulang ke kampung halaman. Tapi sekali lagi, Iva yang dari awal sudah terdoktrin oleh dongeng-dongeng Helga dan dihantui rasa penyesalan telah membutakan mata dan pikiran hingga ia tega membakar si Mamang hidup-hidup dan menganggap jika itu adalah Draugr yang hanya ada dalam pikirannya saja.